Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Haba Pajak. Mandum-mandum Mandum-mandum pegah pegah, Haba haba Pajak. pajak. Ya hari ini kita bakal bahas satu topik yang sering bikin orang bingung. Tapi tenang, kita bakal kulik dengan gaya obrolan ringan, yaitu tentang upaya hukum keberatan. Ya, benar banget ya. Mungkin sampai hari ini banyak sekali wajib pajak yang masih belum paham terkait dengan keberatan, padahal itu merupakan suatu hak bagi wajib pajak dalam proses perpajakan di Indonesia. Ya, mungkin kita coba dari basicnya dulu, Bang Irfan. Oke, Pak Vicky, ini sebelum kita masuk ke segmen satu, kita lupa tadi nih Pak. Setelah kita greeting ke teman-teman Haba Pajak, kita belum perkenalkan diri. Oh Perkenalkan, iya. saya host hari ini. Saya Irfan Firanda, saat ini merupakan penyuluh di Kanwil DJP Aceh. Sementara narasumber kita hari ini, narasumber yang sudah tidak asing lagi di bidang upaya hukum, yaitu... Ya, saya dengan Vicky Taufik Daris. Saya sebagai Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan 2 di Kanwil DJP Aceh. Ya, jadi kalau terkait upaya hukum itu di Kanwil DJP Aceh, Pak Vicky lah gawangnya ya, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Oke, sebelum kita masuk ke keberatan, kita bahas dulu nih sistem pajak di Indonesia. Sistem pajak di Indonesia itu seperti apa sih Pak Vicky? Ya, mungkin seperti yang sudah kita jalani sampai hari ini maupun kita tahu bahwa di Indonesia ini menganut sistem self assessment system ya, di mana wajib pajak itu mendaftarkan sendiri untuk punya NIK diaktif sebagai NPWP, lalu berikutnya dia ada kewajiban untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetor sendiri pajaknya dan juga melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Lalu di sini yang pasti dalam setiap tahapan tadi juga ada yang sebenarnya ketentuannya. Jangan sampai wajib pajak tersebut terlambat untuk melaporkan maupun membayar pajaknya. Oke, gitu Pak Vicky ya. Terus gimana Pak? Kalau tadi kan katanya sistemnya self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan. Kalau mereka ternyata diberi kepercayaan ternyata mereka telat Pak atau misalnya hilaf lah Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak konsekuensinya di perpajakan itu Pak? Nah, di pajak itu mengenal ada istilah sanksi administrasi ya. Nah, sanksi administrasi itu bisa berupa denda, bunga, ataupun kenaikan yang ditagih menggunakan surat tagihan pajak atau STP istilahnya. Oke, begitu Pak. Tadi kan Pak kita sudah cerita self assessment. Terus kalau mungkin wajib pajak entah lalai dia mungkin bisa dikenakan sanksi Pak. Nah, memang salah satu konsekuensi self assessment ini kan ada tugas untuk DJP. Nah, kira-kira Pak, apa tugas DJP dalam melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak ini Pak? Oke, jadi kami di DJP ini yang pertama yang paling utama adalah melakukan edukasi dulu ya. Seperti yang teman-teman lakukan Bang Irfan sebagai penyuluh, edukasi merupakan yang terdepan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan kewajiban wajib pajak maupun hak wajib pajak. Yang kedua, masuk tahapan pengawasan. Setelah itu masuk ke tahapan pemeriksaan sampai dengan ada penagihan pajak juga di situ. Nah, sebagai contoh di sini dalam tahapan pengawasan biasanya nanti akan muncul surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan ya atau SP2DK yang lagi rame ini banyak sekarang diterbitkan oleh Betul, KPP. betul Pak. Nah, di sini diharapkan wajib pajak dapat mengklarifikasi atas data tersebut di situ. Nah, apabila hasil implikasi tadi ternyata wajib pajak tadi adalah ada kurang bayar, nah otomatis nanti biasanya kalau melebihi batas waktu penyetoran dia akan kena sanksi di situ. Nah, berikutnya adalah tahapan terkait dengan pemeriksaan di sini. Nah, pemeriksaan ini adalah bentuk dari DJP untuk melakukan pengujian pemenuhan kepatuhannya. Nanti hasilnya akan terbitkan yang disebut dengan surat ketetapan pajak. Nah, atau SKP singkatnya ya. Nah, SKP ini terbagi menjadi ada yang disebut dengan SKP kurang bayar, ada juga SKP lebih bayar, ada SKP nihil dan juga ada SKP kurang bayar tambahan situ. Oke gitu Pak. Jadi ada SKPKB, SKPLBN dan KBT Pak ya. Ya, betul. Nah ini Pak kira-kira kalau pasien bertanya-tanya nih Pak, ini SKP ini sebenarnya pernah yang mau saya tanyakan adalah kalau misalnya WP Pak dapat SKP ya karena dia udah diperiksa lalu terbitlah produk hukum namanya SKP Pak. Nah kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya terkait SKP tersebut Pak? Oke, mungkin yang pertama kewajiban WP dulu nih.
pada saat WP mendapatkan SKP kurang bayar ataupun mendapatkan SKP kurang bayar tambahan ataupun mendapatkan surat tagihan pajak, maka wajib pajak tersebut harus menyetorkan pajak yang masih harus dibayar sebesar nilai yang tertera pada SKP tersebut gitu. Kalau nggak dibayar-bayar nanti bisa masuk ke penagihan pajak di situ. Nah, berikutnya jangan lupa ada juga hak wajib pajak di sini. Apabila wajib pajak menerima SKP lebih bayar, maka dia berhak untuk menerima pengembalian pajak di situ. Nah, hak berikutnya yang mungkin yang kita bahas hari ini adalah apabila atas penerbitan kode hukum tadi, baik itu SKP KB, SKP KBT, STP, ataupun tadi SKP nihil, SKP LB. Nah, WP ini merasa tidak setuju dengan penerbitan kode hukum tadi gitu. Maka WP bisa mengajukan keberatan atau bisa juga permohonan non keberatan. Oke, gitu Pak. Berarti wajib pajak terkait SKP ini ada hak dan kewajibannya Pak ya. Kalau kalau SKP LB berarti dia terima pengembalian. Kalau SKP KB kalau dia setuju dia bayar. Kalau ternyata dia nggak setuju atau ada dispute dia boleh ngaju upaya hukum salah satunya keberatan Pak kan. Betul, Nah betul. sekarang Pak kita langsung Pak ya ke topik kita hari ini kan karena topik kita tuh hari ini mengenai upaya hukum terutamanya adalah keberatan pajak Ya, Pak. Nah sebenarnya Pak Vicky sebenarnya keberatan itu seperti apa sih Pak? ya. Jadi ini keberatan bisa dibilang kalau di Aceh bukan sesuatu yang familiar ya, masih sangat jarang sekali. Bisa dibilang ini adalah amanat dari Undang-Undang KUP pasal 25 dan juga Undang-Undang PBB ya pasal 15. Jadi kalau misalnya WP tadi yang terbitkan SKP, yang terbitkan atau yang dilakukan pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga, atau yang diterbitkan SPPT ataupun SKP PBB di mana WP tersebut nggak setuju dengan materi atau isinya ya dari SKP seperti misalnya jumlah besarnya pajak yang ada di SKP ataupun jumlah rugi pada SKP ataupun jumlah pajak pada pemotongan pemungutannya ataupun jumlah pajak PBB ya pada SPPT atau SKP-nya ini WP tidak setuju terhadap materinya pun isinya di situ. Nah, di sini WP bisa mengajukan keberatan. Nah, tata caranya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 di sini. Ya Pak Fik, mudah-mudahan teman-teman haba pajak bisa memahami ya tadi istilah-istilah yang disebutkan oleh narasumber gaul kita ya. Ada SKP, SPPT ya, PBB. Nah, SPPT itu terkait surat pemberitahuan pajak terutang PBB. Jadi mirip-mirip SPT kalau di PPH atau PPN gitu ya. Jadi teman-teman nanti di sini akan ada muncul istilah-istilah yang kita singkat-singkat ya. Jadi SKP, SKPKB, SPPT. Nah, Pak Fik, tadi kan udah jelaskan tuh di amanat keberatan itu merupakan amanat pasal 25 Undang-Undang KUP. Nah, Pak, kira-kira untuk mengajukannya ini, Pak. Nah, ini syaratnya apa sih, Pak, untuk mengajukan keberatan ini, Pak? Oke. Nah, ini keberatan ini memang kita harus perhatikan dari sisi persyaratan. Yang pertama adalah supaya kita bisa pertimbangkan ya untuk diproses lebih lanjut atau memenuhi persyaratan formal istilahnya ya. Yang pertama adalah WP tidak mengajukan permohonan keberatan. Hmm, Jadi harus pilih nih, mau ngajuin keberatan atau ngajuin non keberatan. Nggak oke. boleh dua-duanya nih. Oke, oke. Ataupun juga WP tidak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi PBB. Jadi harus pilih ya. Nggak boleh dua-duanya diajukan. Yang pertama itu. Yang kedua, WP harus mengajukan permohonan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Nah, kalau misalnya belum ngerti bahasa Indonesia, ya nggak mungkin lah ya. Nah, Lanjut, Pak. jangan lupa di sini dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut WP. Jadi disampaikan di permohonan tersebut, menurut saya pajak terutangnya sekian gitu. Oh, harus Atau ditulis ya, misalnya, Pak ya? ya berapa yang dipotong dipungutnya menurut saya sekian, harusnya sekian gitu. Atau jumlah rugi menurut saya sekian, atau jumlah PBB menurut WP sekian gitu. Jangan lupa ditambah dengan alasan yang menjadi dasar perhitungan di situ. Oke, jadi jangan ujuk-ujuk minta Ngajuin tanpa ngajuin. alasan, tanpa ada juga hitung-hitungannya gitu. Iya, bahkan ada juga ya Pak beberapa ngajuin keberatan, tapi
keberatannya mau menjadi berapa itu nggak ada hitungannya Pak ya. Betul, betul. Atau mungkin alasannya absurd mungkin Pak ya. Ya, Jadi nggak, betul. jadi teman-teman di Kanwil mungkin perlu effort lebih gitu untuk menganalisisnya Pak ya. Ya, Oke ya. Pak Fik. Pak, jadi kalau keberatan itu kan wajib pajak ngajukan melalui KPP, nanti akan diproses di Kanwil ya Pak ya kalau Betul, betul. keberatannya. Ya, Atau kalau yang sekarang bisa pakai Cortex nanti betul. online nggak pakai ke KPP langsung masuk ke Ya. Kanwil Pak ya. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ya, Nah, lanjut. Berikutnya eh, syarat lainnya ada lagi nih. oke Pak, lanjut Pak. Nah, satu keberatan diajukan atas satu SKP atau Oke. satu pemotongan Oh, nggak bisa pemeriksaan. digabung-gabung Pak ya? Nggak boleh. Oke, oke. Oke. Nah, berikutnya kalau yang ngajuin keberatan ini adalah atas SKPKB atau SKPKBT yang ada kurang bayarnya nih. Mm-mm. Nah, WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui oleh WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oh gitu Pak. Jadi waktu pemeriksaan itu kan ada pembahasan akhirnya Pak ya. Kalau Betul, memang ya. WP ada jumlah yang disetujui saat itu dia sebelum keberatan bayar dulu Bayar Pak ya. dulu Oke oke sebesar Pak. yang disetujuinya. Oke oke Oke. Pak. Nah, yang berikutnya yang penting juga nih, pengajuan keberatan itu diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP dikirim oleh KPP. Nah, ini harus hati-hati ya. Oke. Nah, atau sejak dilakukan pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga, atau kalau untuk PBB sejak SPPT-nya ataupun SKP PBB diterima oleh si wajib pajak. Kecuali Oh. keadaan di luar kuasaannya. Iya, pas bayar Pak ya. Ya, Berarti harus diingat nih jangka waktu keramatnya adalah 3 bulan setelah ya, menerima SKP. ya. Kadang-kadang nih Pak kan WP pernah nih kita mereka konsul nih Pak, saya belum dapat SKP, tiba-tiba dapat surat teguran. Jadi mungkin Pak kalau WP-WP yang udah pernah diperiksa, udah pernah closing, kalau merasa belum pernah terima SKP-nya, mungkin Ya, bisa tanya ke bisa lah KPP tanya Pak ya. KPP, betul, Biar betul. nggak terlambat ngajuin keberatannya kan Pak, Ya, karena maksimal 3 bulan Pak ya. ya. Oke Dan Pak, lanjut Pak. Jadi ya, jangan lupa nih surat keberatan ditandatangani juga sama oh WP. iya. Jangan nanti surat keberatannya nggak ditandatangani ya Pak ya. Ya, betul. Oke Pak, kemana penyampaian pengajuan keberatan Pak dan bagaimana cara pengajuannya Pak? Oke, Silakan Pak Vicky untuk jelasin saat Pak. ini sekarang yang pertama WP bisa mengajukan melalui akun Cortex ya di portal WP. Teman-teman bisa lihat tuh di menu layanan administrasi ada muncul layanan permohonan administrasi itu di situ. Lalu searching keywordnya keberatan nanti akan muncul layanan keberatan. Nah, pilih kode layanan yang AS2601 untuk keberatan di situ. Atau teman-teman yang masih belum paham terkait Cortex bisa langsung datang ke KPP. Nanti akan kita bimbing di KPP untuk permohonan melalui surat hard copy ya. Oh, Atau yang nggak sempat ke KPP bisa melalui pos ataupun bisa lewat jasa ekspedisi atau kurir. Yang pasti jangan lupa harus ada pos tercatat di situ. bukti pengirimannya Pak ya. Betul, iya di situ. Berarti memang saat ini memang ada dua ya Pak ya, bisa online langsung melalui akun Cortex wajib pajak Pak ya. Betul, Berarti ya. syaratnya berarti WP-nya ini harus udah punya akun Cortex aktif Ya, ya Pak ya, sudah betul. minta kode otorisasi. Nah kawan Nah, pajak itu. ini udah mau akhir tahun ya, jangan lupa aktivasi akun Cortex dan ajukan permintaan kode otorisasi. Nah, lalu Pak udah aktif nih akun Cortex-nya, dia bisa mengajukan keberatan di menu layanan wajib pajak Pak ya. Di sini Betul. kodenya kata Pak Vicky tadi AS26-01 ya Pak ya. Nah kalau yang nggak paham nanti boleh pakai hard copy untuk disampaikan Ya. ke loket penerima. Oke Pak, sudah cukup lumayan penjelasan nih Pak untuk kita masuk ke segmen berikutnya Pak ya. Siap, siap. Jadi kira-kira Pak untuk keberatan ini yang memprosesnya nanti siapa Pak? Dan kira-kira berapa lama sih jangka waktu penyelesaiannya? Oke. Jadi kan tadi pengajuan ke KPP nih, ke kantor penerimaan pajak terdaftar ya. Tapi nanti penyelesaiannya akan dilakukan di sini di kantor wilayah DJP. Jadi di kami ada yang disebut dengan penelah keberatan. Nah, nanti di seksi kami yang akan melakukan penyelesaian. Lalu berapa lama prosesnya? Penyelesaian keberatan ini paling lama diselesaikan paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima. Oke oke Pak. Ini Pak Fik tadi kan WP sudah ngajukan nih baik online maupun manual udah diterima nih di teman-teman di Kanwil Pak ya, di timnya Pak Vicky misalnya. Nah Pak kira-kira atas permohonan tersebut proses penelitian atau pemeriksaannya seperti apa Pak untuk memproses permohonan wajib pajak ini Pak? Boleh Pak Vicky ceritakan ke kita Pak? Ya, jadi di sini kalau untuk keberatan yang pertama kita akan menguji dulu penelitian formalnya dulu ya. Yang tadi yang permohonan satu SKP, terus dalam jangka waktu 3 bulan itu namanya nanti penelitian formal. Nah, apabila tidak memenuhi penelitian formal, maka pengajuan WP istilahnya tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan SK keberatan. Tapi kalau misalnya jangka waktu 3 bulan belum terlampaui, ini WP masih bisa mengajukan keberatan di situ. Nah, setelah penelitian formal terpenuhi, kita berikutnya akan melakukan penelitian atas
materi yang diajukan oleh WP tadi gitu. Di sini kita bisa melakukan peminjaman buku, catatan, data informasi, permintaan keterangan ya ini seperti pemeriksaan juga sebetulnya, tapi Oke. fokus di apa yang disengketakan oleh wajib pajak di Oh, situ. oke. Nah, wajib pajak di sini harus memenuhi tadi permintaan dokumen tadi paling lama 15 hari kerja sejak surat permintaan atau peminjaman dikirim. Nah, apabila lewat 15 hari kerja masih belum disampaikan juga, maka di sini Kanwil akan membuat peminjaman atau permintaan kedua. Nah, untuk permintaan kedua batas waktunya adalah 10 hari kerja sejak tadi surat permintaan atau peminjaman yang kedua. Jadi harus kalau udah ngajuin keberatan harus konsekuen di situ. Apa yang Oh. diminta harus diberikan di situ untuk Jangan bisa. jangan udah ngajuin keberatan tapi waktu diminta nggak ngasih apa-apa ya Pak ya. Betul, betul di situ. Nah, setelah itu di sini kami pun bisa melakukan pembahasan dan juga klarifikasi ya permintaan keterangan dalam apabila diperlukan dalam bentuk surat panggilan. Jadi kita dipanggil nanti WP-nya dipanggil untuk kita melakukan permintaan keterangan di sini. Nah, apabila setelah penelitian semua dilakukan selesai, maka di sini Kanwil akan melakukan penyampaian SPUH atau SPUH ya, yaitu Oh. penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir. Di situ nanti akan dilampiri dengan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan. Jadi kalau di pemeriksaan seperti SPHP ya. Oke, oke Nah, Pak. kalau di keberatan namanya SPUH Sepuh, atau surat pemberitahuan untuk hadir untuk gitu. Nah, hadir. di situ nanti akan dilampiri formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan. Nah, sebetulnya di sini wajib pajak bisa membawa surat tanggapan ya dan atau juga bisa langsung hadir pada saat permintaan SPUH tadi gitu. Oke. Tapi diharapkan surat tanggapan tadi disampaikan terlebih dahulu supaya apabila ada dokumen-dokumen yang mau disampaikan tambahan di situ dapat dipertimbangkan oleh Kanwil di sini. Oh, Nah, namun demikian, yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak adalah ini terkait dengan pemenuhan dokumen pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi jangan sampai dokumen yang diminta oleh pemeriksa apabila wajib pajak tidak berikan dalam proses pemeriksaan, mm-mm. maka wajib pajak tidak akan dapat memberikan dokumen tersebut di keberatan. Jadi kalaupun Hmm, misalnya dia memberikan, padahal udah pernah diminta di pemeriksaan tapi nggak dikasih, dia baru ngasih di keberatan, mm-mm. maka di keberatan tidak akan dipertimbangkan data Oke, tersebut. oke Pak. Jadi harus semua dokumen yang diminta pemeriksa diberikan. Tapi Oke. kalau misalnya ada dokumen yang tidak diminta oleh pemeriksa, tapi WP pikir ini bisa membantu untuk mempertimbangkan keberatannya, Mm. bisa disampaikan kepada kami. Oke Nah, Pak. setelah itu, setelah SPUH dikirim, nah WP dengan kami akan melakukan pembahasan. Di situ akan dibuatkan berita acara kehadiran atas daftar hasil penelitian keberatan tadi gitu. Nah, Oke. berikutnya terakhir setelah pembahasan dan dibuat berita acara, kita menerbitkan SK keberatan. Gitu. Berarti kan Pak, saya rangkum sedikit aja Pak ya, bukan Boleh. rangkuman sih sebenarnya juga. Intinya ya WP itu harus firm Pak ya, terus dia harus yakin ya kalau udah ngajuin keberatan itu kan Betul, selain formal juga harus masuk ke materinya Pak ya. betul. Jangan asal mungkin emosi nih waktu pemeriksaan tapi nggak bisa membuktikan itu juga bisa berakibat sesuatu kepada wajib pajak kan Pak ketika mereka tidak siap ketika mengajukan Ya, keberatan Pak ya. Apalagi tadi kata Pak Vicky, oh, misalnya ada dokumen yang diminta saat pemeriksaan nggak diberikan, tiba-tiba waktu keberatan ada katanya. Itu ya, tim tim peneliti mungkin tidak akan mempertimbangkan bukti itu, Pak ya, ya. betul, betul. Oke, oke. Nah, Pak Vicky, kira-kira nih Pak, setelah dokumen masuk tadi, teman-teman Pak Vicky udah mulai meneliti atau dokumen sudah kita terima lah, Pak. Nah, kira-kira kan namanya manusia ini suka berubah pikiran, Pak. Ya, Nah, kadang-kadang sudah berjalan tiba-tiba saya kayaknya mau saya cabut aja lah permohonan keberatannya. Saya mau ajukan saja melalui non keberatan. Kenapa? Takut nanti kalau keberatannya nggak diterima mungkin ada efek sesuatu ke saya. Saya mau ubah. Nah, kira-kira Pak, permohonan keberatan itu bisa dicabut nggak Pak? Kalau udah masuk nih Pak. ya. Nah, kalau misalnya dalam perjalanan ternyata WP berubah pikiran, ya boleh dicabut, tapi syaratnya diajukannya ya sampaikan sebelum tanggal 10. Oke. Jadi WP bisa mengajukan pencabutan keberatan yang disampaikan sebelum tanggal 10. Nah, Oke. nanti itu pun harus mendapatkan persetujuan dari Kanwil gitu. Nah, syaratnya ya sama. Diajukan tertulis ya Mm-mm. permohonannya tadi sama apa saja alasan pencabutannya, Mm-mm. satu permohonan satu keberatan dan juga ditandatangani oleh WP. Nah, nanti Kanwil akan melakukan penelitian dan juga mengecek nih
Nah, lalu kami akan menerbitkan surat persetujuan atau Oke. penolakan nih. Oke. Paling lama 10 hari sejak permohonan pencabutan diterima. Situ. Oke. Berarti kalaupun sudah ngajuin untuk mencabut, bisa jadi permohonan untuk mencabutnya bisa diterima atau tidak, Pak ya. Betul. Artinya dari awal sebelum kita ngajukan keberatan kita harus pertimbangkan dengan matang kita siap enggak, Pak ya. Betul. Ya. Jangan hanya emosi sesaat terus tiba-tiba keberatan saja. Atau bahkan mungkin nanti beberapa wajib pajak bahkan mungkin beneficial owner-nya nggak tahu kalau sedang diajukan keberatan ya, Aduh. Pak ya. Nah, itu yang mungkin Itu harus tahu karena kan iya. yang tanda tangan kan Betul, betul, Pak. wakil wajib Betul. pajaknya. Betul, Pak. Kadang-kadang pajak ini kadang dianggap sesuatu yang terlalu teknis, Pak. Mungkin orang-orang yang Ya. beneficial owner sebenarnya mungkin nggak tahu terlalu teknis atau apa, tapi itu harus tahu, Pak ya, Ya, pajak nih ya, betul karena itu betul penting. betul. Nah, Pak Vicky, kira-kira kalau tadi kan Pak Vicky bilang setelah SPUH lalu nanti akan dikeluarkan yang namanya SK keberatan, Pak ya. Nah, kira-kira Pak, keputusan keberatannya itu kemungkinannya apa-apa aja? Bukan kemungkinan lah, keputusan keberatan itu apa saja sih, Ya, Pak? ya. Kira-kira Pak, boleh jelaskan nggak, Pak? Nah, yang pertama SK keberatan ya. SK keberatan ini yang pertama adalah bisa mengabulkan seluruhnya. Yang kedua bisa juga mengabulkan sebagian atau bisa juga menolak atau bisa juga malah menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar gitu. Oh. Jadi bisa juga yang awalnya pajak terutang misalnya 10.000, pas dicek ngajuin keberatan, dicek sama kita jadi 20.000 bisa aja kayak gitu. Ya. Apabila emang buktinya seperti itu, bukti yang Iya. menunjukkan seperti itu. Iya, benar-benar Pak. Jadi emang harus siap ya dari awal Pak ya, Betul, baik formal betul. maupun material. Nah, kira-kira nih Pak, tadi kan katanya keputusannya ada mengabulkan seluruhnya, sebagian, menolak atau bahkan menambah jumlah. Nah, khusus yang keputusan misalnya mengabulkan sebagian Pak, misalnya saya mengajukan keberatan 400 juta mohon dihapus, rupanya dikabulkan menjadi 100 juta. Atau ditolak Pak permohonannya, atau malah ditambah menjadi 500 juta. Nah, kira-kira Pak, Ya, itu dampaknya apa Pak? Untuk wajib pajak yang permohonan keberatannya diterima oke. sebagian, ditolak atau bahkan menambah pajak yang terutang, Pak. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian buat wajib pajak ya yang mengajukan keberatan. Jadi kalau misalnya WP yang ngajuin keberatan, terus dikabulkan sebagian atau ditolak atau ditambah pajak terutangnya, ini akan kena denda sebesar 30% dikalikan jumlah pajak yang masih harus dibayar di SK keberatan dikurangi dengan pajak yang dibayar sebelum mengajukan keberatan. Oh. Jadi harus hati-hati nih, jangan sampai nanti kita nggak kuat bukti-bukti dokumennya, nah, setelah itu kita ditolak keberatannya malah tambah lagi dengan sanksi denda 30% gitu. Betul 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 Pak. Jadi di satu sisi wajib pajak bisa saja diterima seluruh permohonannya Pak ya, bisa saja diterima sebagian dan itu mungkin ada konsekuensi tadi Pak ya, bukan Betul. mungkin lagi bahkan sudah diatur di Pasal pasal 25 ayat ayat 9 Undang 9. KUP Pak ya, bahwa Ya, sanksinya 30% Pak ya dari jumlah ya, pajak selisihnya belum dibayar tadi Pak ya. ya, Jadi eh, yang terakhir teman-teman, bahwa kalau nih misalnya udah keluar nih SK keberatannya, udah ya, keluar nih ya, udah wajib pajak sudah terima, sudah tahu SK keberatannya. Terus kira-kira masih nggak puas nih Pak Vicky, kan biasanya manusia kan puasnya lama Pak. ya. Udah punya A mau B, udah punya C mau D. Nah ternyata SK keberatannya udah padahal diterima sebagian Pak, gitu misalnya. Tapi tetap nggak puas dia, misal Pak ya. Ya. Apalagi ditolak seluruhnya Pak ya. Nah kira-kira kalau dia masih nggak puas Pak dengan SK keberatan itu, wajib pajak bisa ngapain lagi sih Pak? Oh, ya. Jadi wajib pajak yang sudah terbit SK keberatannya dan dia masih belum puas nih, nah wajib pajak bisa mengajukan upaya hukum lanjutan yang lebih tinggi lagi yaitu banding ya. Banding kemana? Ke pengadilan pajak. Paling lambat 3 bulan diajukan sejak SK keberatan terbit. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Nah jadi banding pengajuannya ke pengadilan pajak. Oke gitu. Jadi kalau keberatan ngajukannya ke Dirjen Pajak Pak, tapi kalau misalnya wajib pajak masih nggak puas boleh ngajukan banding ke pengadilan Pajak. pajak ya Pak ya. Nah Pak Fik ini di layar Pak ini ada pertanyaan Pak dari akun Hari Amahdi Pak. Nah ini alhamdulillah ya ada yang bertanya ya, alhamdulillah Pak. Nah pertanyaan beliau tuh begini Pak, keberatan denda pajak gimana cara prosesnya? Berarti ini
intinya adalah keberatan, Pak. Kayaknya tadi harus Pak Vicky Oh ya ya. sarikan sedikit, Pak. Bagaimana sih bagaimana keberatan itu bisa diproses, atau mungkin beliau ini menanyakan gimana sih Pak kalau saya keberatan dengan denda itu, saya boleh ngajukan keberatan tuh gimana caranya? Mungkin Oke. singkat saja Pak, boleh Pak. Silakan Pak. Jadi mungkin gini, kalau bahasa keberatan atas denda, denda itu nggak ada istilah keberatan ya. Jadi kalau denda yang diajukan itu biasanya yang pertama adalah penghapusan atau pengurangan sanksi. Oh, yang Dia non non keberatan, Pak keberatan. ya. Nanti di Iya. sesi Nanti berikutnya, Pak sesi ya. Boleh nggak berikutnya. Pak spill dikit aja, Pak? Oke. Nah, atau dia juga bisa mengajukan misalnya STP yang tidak benar ataupun pengurangan STP di Oke. pasal 361C di situ. Iya, iya, iya. Nah, di situ itu adalah tahapan di non keberatan. WP juga bisa mengajukan di situ untuk permohonan non keberatan, pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi pasal 36 ayat 1A. Nanti Oke. permohonannya juga sama, bisa melalui Korteks Oke. atau juga bisa langsung ke KPP gitu. Iya, iya, Nanti iya. detailnya akan kita bahas nih di sesi berikutnya. Apa saja yang perlu kita siapkan, apa saja parameternya, apa saja nanti prosesnya seperti apa. Nah, yang pasti untuk yang denda tadi, pengurangan sanksi ataupun penghapusan sanksi itu penyelesaiannya 6 bulan prosesnya, Oh, paling lama oke. Mm-mm. sejak permohonan terima Iya, iya, iya. KPP. Oke, tadi kalau keberatan 12 bulan, kalau penghapusan sanksi 6 6 bulan bulan. saja, Pak ya. Ya. Kadang mungkin bisa lebih cepat ya, Pak ya. Betul, Nah, betul. nah jadi kawan pajak, jadi tetap stay tune ya. Mungkin nanti kita Pak ada sesi berikutnya ya Pak Ya, Vicky ya. nanti kita harus bahas tentang 361A. Biar kawan pajak nanti pantau terus IG Pajak Aceh ya Pak ya, tentang nanti upaya hukum. Itu upaya hukum juga kan Pak untuk yang non Betul, keberatan betul. Pak ya, Ya, yang betul. penghapusan sanksi atau pembatalan ya Pak ya. Ya, Nah, betul. nanti kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah Pak Vicky ini karena mengingat waktu juga nih Pak, Ya, kami masih ingin mengelaborasi sebenarnya pengalaman-pengalaman Pak Vicky, cuma nanti kita simpan buat sesi berikutnya ya Pak ya. ya, siap. Jadi terima kasih Pak Vicky sudah hadir di studio podcast Kanwil DJP Aceh. Ya. Mudah-mudahan podcast kita hari ini atau live IG kita hari ini tuh mendatangkan suatu manfaat buat wajib pajak, terutama yang pantengin acara kita hari ini Pak ya. Ya. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.